A few moments later. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi materi tentang analisis butir soal. Materi ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam evaluasi pembelajaran karena berkaitan langsung dengan kualitas soal yang digunakan oleh guru dalam mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Melalui refleksi ini, saya akan membahas pemahaman konsep analisis butir soal, contoh penerapannya dalam praktik pembelajaran, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan analisis butir soal. Pengertian analisis butir soal adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah setiap butir soal secara sistematis guna mengetahui apakah soal tersebut sudah baik, valid, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Beberapa aspek penting dalam analisis butir soal antara lain. Yang pertama, tingkat kesukaran soal, yaitu untuk mengetahui apakah suatu soal tergolong mudah, sedang, atau sulit. Soal yang baik seharusnya memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang kedua, daya pembeda, yaitu kemampuan dalam membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Soal yang memiliki daya pembedaan baik akan dijawab dengan benar oleh siswa yang memahami materi dan dijawab salah oleh siswa yang belum memahami materi. Yang ketiga, keefektifan pengecoh, khususnya pada soal pilihan ganda. Pengecoh dikatakan efektif apabila dapat menarik perhatian siswa yang kurang memahami materi sehingga tidak semua siswa langsung memilih jawaban yang benar. Menurut pemahaman saya, analisis butir soal sangat membantu guru dalam meningkatkan kualitas evaluasi. Dengan analisis ini, guru dapat mengetahui apakah soal yang dibuat sudah sesuai dengan indikator pembelajaran dan apakah hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara objektif. Contoh penerapan analisis butir soal. Dalam praktiknya, analisis butir soal biasanya dilakukan setelah siswa mengerjakan ulangan harian, tengah semester, atau akhir semester. Langkah awal yang dilakukan guru adalah mengumpulkan hasil jawaban siswa, kemudian mengelola data tersebut. Dari hasil pengelolaan ini, guru dapat melihat, yang pertama, soal mana dijawab benar oleh hampir semua siswa, yang berarti soal tersebut terlalu mudah. Yang kedua, soal mana yang hanya dijawab benar oleh sedikit siswa, yang menunjukkan soal terlalu sulit atau materi belum dipahami. Yang ketiga, soal mana yang tidak mampu membedakan siswa yang pandai dan kurang pandai sehingga perlu diperbaiki atau diganti. Sebagai contoh, jika dalam suatu kelas sebagian besar siswa salah menjawab soal tertentu, maka guru perlu mengevaluasi kembali apakah soal tersebut terlalu sulit, bahasanya kurang jelas, atau materi tersebut belum diajarkan secara maksimal. Hasil analisis butir soal ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki soal agar lebih berkualitas,
menyusun bank soal yang lebih baik, menjadi bahan refleksi guru dalam memperbaiki metode dan strategi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, analisis butir soal tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki soal, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Manfaat dan tantangan penerapan. Manfaat utama dari analisis butir soal adalah meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Guru dapat lebih memahami kemampuan siswa secara mendalam, tidak hanya berdasarkan nilai akhir, tetapi juga dari pola jawaban siswa. Selain itu, analisis butir soal membantu guru dalam menyusun soal yang lebih adil dan objektif, menghindari soal yang biasa atau ambigu, meningkatkan profesional guru dalam bidang evaluasi pendidikan. Namun, di sisi lain terdapat beberapa tantangan dalam penerapan analisis butir soal. Salah satunya adalah keterbatasan waktu, karena proses analisis membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman guru terhadap teknik analisis butir soal, terutama perhitungan tingkat kesukaran, daya pembedaan, dan pengecoh. Hal ini menyebabkan tidak semua guru melaksanakan analisis butir soal secara rutin, terutamanya di sekolah dengan beban administrasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi atau perangkat lunak analisis soal, agar proses ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Sebagai penutup dari refleksi pembelajaran ini, saya menyadari bahwa analisis butir soal bukan sekedar kegiatan teknik dalam dunia pendidikan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional seseorang guru dalam menilai hasil belajar peserta didik. Melalui analisis butir soal, guru tidak hanya melihat angka atau nilai akhir, tetapi juga memahami proses berpikir siswa, tingkat pemahaman mereka terhadap materi, serta bagian mana dari pembelajaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran tidak lagi bersifat administratif, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan analisis butir soal dapat membantu guru dalam merancang tindakan lanjut seperti program remedial bagi siswa yang belum tuntas dan program pengayaan bagi siswa yang telah mencapai ketuntasan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi bukanlah akhir dari pembelajaran, melainkan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai calon pendidik, materi analisis butir soal memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Materi ini menumbuhkan kesadaran bahwa guru memiliki peran besar dalam menentukan kualitas pendidikan, salah satunya melalui evaluasi yang tepat dan bermakna. Dengan melakukan analisis butir soal secara konsisten, guru turut berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang adil, objektif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Akhir kata, saya berharap pemahaman tentang analisis butir soal dapat menjadi bekal penting bagi saya dan juga bagi para pendidik lainnya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang lebih berkualitas. Semoga refleksi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pengingat bahwa evaluasi yang baik adalah kunci dari pembelajaran yang efektif. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.